podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Kamis 25 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Pajak hiburan tuai keluhan, itu bakal kita obrolin pagi ini. Asosiasi Pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI menyusul penyanyi sekaligus pengusaha karaoke Inul Daratista yang sempat viral karena lantang mendesak pemerintah membatalkan aturan pajak tinggi bagi hiburan. PHRI tengah mempersiapkan gugatan uji materi blade pajak hiburan dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Aturan pajak hiburan itu untuk bar, karaoke, klub malam, diskotik, dan spa mandi uap sebesar 40% sampai 75%. Sementara untuk sektor yang lain, rata-rata pajak barang dan jasa tertentu tertinggi adalah 10%. Tingginya pajak hiburan yang baru disebut bakal membuat usaha gulung tikar. Saat rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Inul meminta pemerintah mempertimbangkan kembali putusannya. Hitung-hitungannya banyak sekali ya, karena yang berkepentingan di dalam usaha saya juga banyak. Selain karyawan saya yang sudah banyak, dan tentunya biaya pajak yang kita keluarkan juga sama dengan kita bunuh diri gitu. Jadi artinya mudah-mudahan ini benar-benar rapat menteri ini bisa mendapatkan solusi yang baik buat kita dan tentunya aman untuk dijalankan ketika surat edaran dari Mendagri ini benar-benar bisa menjadi pegangan kita, jadi acuan kita untuk terus bekerja gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan judicial review dan keputusan MK selain bisa ini dapat keputusan yang baik dan tentunya ini juga harus dipikirkan juga karena menyangkut banyak orang tentunya di sini. Jadi pajak ini selain berat ya Bang, berberat lagi mematikan. Itu aja sih saya bingung mau jelasinnya seperti apa, karena di dalam pajak ini kenapa saya bilang bukan 40-75% tapi 100% lebih yang harus keluar dari kita gitu, yang harus kita bayarkan. Karena yang pertama kalau karaoke keluarga itu kan memang yang terlibat banyak gitu. Kalau seandainya dari pendapatan kita tidak sesuai gitu, kita setor ke LMKN. LMKN itu kan juga hak cipta, hak terkait, itu kita setorkan, itu adalah melibatkan banyak insan-insan musik yang income yang pendapatannya juga dari kita gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi target itu, ya terpaksa kita harus tutup. Mau nggak mau harus tutup. Selesai sudah bisnis usaha karaoke keluarga gitu. Dan kita nggak punya karyawan lagi, kita nggak bisa setor ke LMKN, dan kita tidak bisa mendistribusikan uang musik kita ke salah satu badan asosiasi. Jadi ya itu keputusan yang saya ajukan tadi. Jadi mohon dikaji ulang dan mudah-mudahan ini semuanya dari pengusaha besar juga semuanya keberatan, dan mudah-mudahan dari surat edaran menteri nanti bisa menjadi acuan kita masih tetap terus berjalan dengan pajak yang sebelumnya. Itu harapan kita kalau bisa diturunkan. Nah, menanggapi ramainya protes dan keluhan terkait pajak hiburan ini, pemerintah pun menunda penerapannya sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku tengah menyiapkan insentif. Sebenarnya gimana sih penjelasan aturan pajak hiburan yang masuk dalam pajak barang dan jasa tertentu? Kita dengerin dulu Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Kristiana di The Weekly Brief with Sandi Uno 22 Januari 2024. Pajak hiburan itu sebetulnya sudah dikenal cukup lama. Jadi Undang-Undang 28 tahun 2009 itu mengenalkannya sebagai nomenklaturnya atau penyebutannya sebagai pajak hiburan. Namun saat ini disebut sebagai pajak barang jasa tertentu, jasa kesenian dan hiburan. Dan sebetulnya kurang tepat Pak Mas Menteri kalau dibilang bahwa pajak jasa hiburan ini naik tarifnya. Betul. Kurang tepat. Yang tepat adalah secara umum
PBJT atau pajak barang jasa tertentu, jasa kesenian dan hiburan ini secara umum justru turun. Undang-undang yang sebelumnya mengatur tarif paling tinggi adalah 35%, sekarang harus tarif paling tinggi 10%. Tujuannya apa? Untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Jadi PBJT jasa kesenian dan hiburan ini isinya banyak sekali, Mbok. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 12. Nah, nomor 1 itu apa? Saya paling ingat, nomor 1 itu adalah pajak bioskop, pajak tontonan. 35% sekarang daerah, kabupaten kota hanya boleh mengimplementasikan 10%. Pajak ini. Paling tinggi 10%. Justru pagelaran busana ini pada Undang-Undang 28 2009 itu kategori tertentu atau khusus yang dikenakan tarif khusus sampai dengan 75%. Saat ini dengan Undang-Undang HKPD ini tarifnya hanya sampai dengan 10%. Jadi pagelaran busana, kontes kecantikan, pagelaran musik, konser. Ya, yang semula ditetapkan Pemda boleh menetapkan tarifnya paling tinggi 35%, sekarang paling tinggi 10%. Terus isu mana ini yang lagi rame gitu ya? Itu adalah kalau di pasal 58 Undang-Undang HKPD itu ada di ayat 1 urutan nomor 12. Hanya nomor 12 saja itu yang dikhususkan sebagai jasa hiburan tertentu. Apa saja itu? Bar, kelab malam, terus diskotik, mandi uap, karaoke, mandi uap. Okay. Dan di dalam undang-undang sebelumnya, undang-undang yang dikenal dengan undang-undang PDRD itu memang sudah dikategorikan sebagai tertentu. Nah, apa urgensinya kok dinaikkan gitu ya? Tentu saat ini kita harus ketahui bahwa fungsi daripada alat fiskal, instrumen fiskal dalam hal ini pajak, itu kan fungsinya tidak hanya budgetary saja, Mas Menteri. Betul. Ya. Tidak hanya nyari duit sebanyak-banyaknya untuk sebagai pendapatan daerah, karena ini pendapatannya Pemda ya Pak, ya. Mas Menteri ya, kabupaten kota. Ya. Bukan itu saja tujuannya, tetapi instrumen fiskal perpajakan antara lain salah satu fungsinya adalah fungsi regulatori, melakukan pengendalian. Nah, khusus untuk yang nomor urut 12 tadi, saya ulang, bar, diskotik, kelab malam, karaoke, mandi uap spa, karena merupakan jasa hiburan tertentu, maka diterapkanlah tarif tertentu. Kenapa? Karena dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat tertentu. Kurang lebih itu esensi perubahannya di Undang-Undang HKPD. Kenapa kemudian disamakan semuanya tarifnya menjadi sampai dengan 10%? Menyesuaikan dengan pajak konsumsi lainnya yang ada di undang-undang sebelumnya. Jadi tidak tepat kiranya kalau disebut bahwa undang-undang ini tidak pro kepada pariwisata. Nah, menanggapi ramainya protes dan keluhan terkait pajak hiburan ini, pemerintah pun menunda penerapannya sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku tengah menyiapkan insentif. Sebenarnya gimana sih penjelasan aturan pajak hiburan yang masuk dalam pajak barang dan jasa tertentu? Kita dengerin dulu Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Kristiana di The Weekly Brief with Sandi Uno 22 Januari 2024. Kita ke komentar @harxx, nggak usah dinaikin pun udah kelojotan. Lalu komentar @abixx, sebaiknya tambang dan lain-lain hasil kekayaan negara yang harus dikenakan pajak yang besar karena pemilik tambang hidupnya udah makmur banget, sedangkan rakyat lemah dan lelah masih ngos-ngosan.
Lalu komentar @ECKXX, sahkan undang-undang rampas harta koruptor untuk menambah APBN. Jangan hanya rapat untuk menaikkan pajak yang menyengsarakan rakyat. Lalu komentar @HisXX, kalau pajak hiburan sih nggak masalah dinaikkan, kan yang menikmati hiburan malam, hotel, diskotik, karaoke dan lain-lain, orang yang udah kelebihan duit. Lalu @LilXX, orang kecil itu hidupnya dari orang kaya atau pengusaha, kalau pajaknya naik sama aja halnya membunuh rakyat kecil. @AruXX, beginilah kalau koruptor nggak diberantas habis, pajak-pajak dinaikkan yang menikmati koruptor juga. Lanjut ke komentar @FigXX, kalau tempat hiburan tutup nggak terlalu pengaruh sih untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, dan mungkin pemerintah juga tahu kalau yang biasa ke tempat hiburan itu pasti orang-orang yang berduit, makanya pajaknya dinaikkan. Dan terakhir komentar @QXX, analogi Anda kurang tepat. Saya hidup dan tinggal di Bali, satu klub bisa mempekerjakan lebih dari 500 orang. Belum lagi konsumsi bahan makanan diambil dari pasar rakyat. Juga pembayaran pajak yang tinggi adalah sumber APBD daerah. APBD daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat. Belum lagi perekonomian di sekitar klub tumbuh seperti usaha hotel, penginapan, laundry, dan kos-kosan. Jadi pengusaha besar itu menampung masyarakat kecil yang bergantung padanya. Sekelas Mbak Inul aja mah nggak punya karaoke masih bisa hidup dari nyanyi, tapi karena beliau memikirkan ribuan pekerja yang bergantung hidup dari usahanya, karena itu beliau memperjuangkan evaluasi penurunan tarif pajak itu. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Pajak hiburan yang lagi diprotes pengusaha tuh sebenarnya ngaruh juga nggak sih ke konsumen atau masyarakat? Kita obrolin ini bareng Ketua Genpi Nasional Siti Khadijah. Mbak, belakangan kan ada perdebatan soal pajak hiburan 40-75% ya. Meski katanya ditunda, tapi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI tetap gugat ke MK agar dibatalkan aturan pajak tersebut. Nah, kalau dari Mbak sendiri ngeliatnya gimana nih? Sebetulnya terkait dengan pajak ini kan sudah ada penundaan ya Mbak ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut terakhir dari Kemenkomarves begitu. Kalau melihat dari kebijakan kenaikan pajak yang 40 hingga 70% ini, tentu juga ini kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku pariwisata. Pertentangan juga sudah mulai muncul baik dari industri ataupun berbagai personal yang memang mereka juga bergerak di bidang pariwisata. Dan tentu bagaimanapun ini juga akan mengimbas kepada jumlah wisatawan yang akan datang ke Indonesia. Kalau kita lihat atau kita bandingkan saja dengan beberapa negara di Asia Tenggara terkait dengan besaran pajak ini, tidak ada yang lebih di atas dari 25% begitu ya. Dan Indonesia saat ini juga nilai sudah cukup tinggi. Kalau masih dinaikkan, kita khawatir adalah wisatawannya justru negara-negara yang saat ini menjadi kompetitor kita. Mbak, ini kan pengusaha merasa diberatkan gitu ya, tapi kalau dari masyarakat sebagai konsumen sendiri nih, bakal terpengaruh nggak sih sama pajak hiburan ini, dan pengaruhnya tuh seperti apa gitu? Hal terkait dengan pajak di pariwisata ini kan dibebankan kepada konsumen juga ya. Misalkan kita makan di food and beverage gitu. Selama ini kan ada PPN, ada servis, ada tax begitu. Nah tentu ini juga akan berefek begitu terkait dengan harga. Tidak mungkin tidak ada kenaikan harga ataupun tidak ada margin yang tidak berubah dengan adanya pajak ini. Sehingga bagaimanapun pasti akan berdampak pada wisatawan. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk tahun 2024 ini target kunjungan wisata dalam negeri atau wisatawan Nusantara itu ditarget 1,5 miliar perjalanan wisata domestik. Nah kami khawatir bahwa jumlah ini tidak tercapai ketika ada kenaikan pajak yang sangat signifikan. Justru masyarakat ini berwisata ke luar negeri dengan berbagai promo yang didapatkan, dengan berbagai kemudahan. Lalu bahkan ada beberapa negara yang memang menghentikan pajak mereka saat mereka bekerja di luar, begitu. Nah, kalau ngomongin soal alasan kenaikan pajak itu kan diantaranya untuk fungsi regulatori atau melakukan pengendalian nih, Mbak. Tapi sebenarnya perlu nggak sih ini tuh ditempuh? Sebetulnya kalau kita berkaca kan harus ada studi dulu ya Mbak ya, terkait dengan efek juga. Jangan sampai ini juga menjadi multiplier efek begitu. Kalau terkait dengan regulatori ya mungkin ada sisi pembenaran dari sisi itu. Tetapi kita juga perlu lihat bagaimana efek dominonya. Efek dominonya ketika kita baru tumbuh dan kembali ke grafik-grafik di mana selesai pandemi misalkan, tetapi tidak didukung dengan berbagai kebijakan yang ada, tentu ini juga akan menjadi satu permasalahan lagi. Saat ini baru mulai sembuh lah istilahnya ketika kita sempat sakit 3 tahun kemarin, tetapi kebijakannya tidak support. Akhirnya target dari pemerintah sendiri juga tidak tercapai dari sisi jumlah wisatawan.
perolehan devisa. Lalu kita juga perlu memikirkan ada lebih dari 13 juta orang yang tergantung di sektor wisata. Ketika sektor ini berubah dalam posisi misalkan wisatawannya menurun, tentu ini juga akan berdampak pada sektor-sektor lain yang berhubungan dengan pariwisata, termasuk tenaga kerja, termasuk dengan PDRB atau dengan devisa negara, lalu juga terkait dengan UMKM dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin besaran pajak hiburannya nih Mbak, mestinya tuh idealnya berapa sih dan gimana penerapannya juga di luar negeri gitu? Jadi kalau pendapat kami sih sebenarnya di angka ini dulu ya, jangan dirubah dulu. Ketika ini dirubah, diturunkan pun juga pasti akan memberikan efek yang mungkin juga tidak baik begitu. Jadi kita harus punya prioritas dalam program pariwisata ini, bukan prioritas untuk menaikkan pajak dari sektor pariwisata, tetapi bagaimana kita misalkan prioritas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan length of stay-nya. Nah, sehingga ketika length of stay-nya ini meningkat, maka jumlah konsumsinya kan juga pasti meningkat ya. Nah, artinya bahwa memang pemerintah juga harus memiliki prioritas-prioritas, dan termasuk ketika ada isu kenaikan pajak ini yang akhirnya juga dibatalkan sendiri oleh Pak Luhut. Ini kan sudah membuat satu kekacauan ya melalui disinformasi ya. Kenapa harus diumumkan, kenapa harus disosialisasi, kenapa harus disampaikan ketika toh ini belum matang, terjadi penundaan dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu hal yang sebetulnya menjadi kekacauan, chaos informasi ini kan memberikan, kalau dalam dunia bisnis kan membuat satu kelesuan ya Mbak ya. Orang yang punya plan akhirnya menunda karena adanya kebijakan ini, menunggu kepastian, atau bahkan wisatawan yang akan berkunjung, mereka bisa jadi mengalihkan alternatifnya, misalkan mengunjungi Thailand, lalu mengunjungi Malaysia, atau bahkan Vietnam yang secara pajak juga mereka jauh di bawah Indonesia. Sebuah kejadian mengejutkan dari teknologi AI terjadi di Inggris. Pasalnya, pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan chatbot artificial intelligence yang dijalankan perusahaan pengiriman paket asal Inggris menuai sorotan. Lantaran, chatbot AI itu kedapatan mengungkapkan keluhan dan kritikannya terkait buruknya pelayanan perusahaannya dalam bentuk puisi. Kritikan ini muncul ketika pelanggan yang berinteraksi dengan AI ini meminta kecerdasan buatan itu menuliskan betapa buruknya pelayanan pengiriman paket tersebut. Imbas kejadian ini, fungsi chatbot AI pun dinonaktifkan perusahaan tersebut. Pemerintah Jerman mempermudah imigran di wilayahnya untuk menjadi warga negara resmi. Permudahan ini diiringi pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, di mana imigran yang tinggal selama 5 tahun di Jerman boleh mendapat kewarganegaraan Jerman. Tak habis di situ, pemerintah Jerman juga mempermudah imigran yang menunjukkan prestasi akademis atau profesional mendapatkan kewarganegaraan setelah 3 tahun tinggal. Namun, permudahan mendapatkan kewarganegaraan ini tidak mengharuskan seseorang berganti kewarganegaraan, melainkan bisa mendapat kewarganegaraan ganda. Aturan ini dianggap sebagai modernisasi dan reformasi kebijakan di Jerman sana. Diharapkan, kebijakan ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Sutradara film Concrete Utopia dan MV Love Win All Tehwa mengapresiasi berbagai interpretasi yang ada di video musik I You Love Win All yang dibintangi V BTS. Tak hanya sang sutradara yang tuai pujian, MV yang dimainkan member BTS V sebelum wajib militer itu juga trending di media sosial. Tak hanya menyebut MV IU layaknya short movie, penggemar juga memuji chemistry antara Lee Ji-eun dan Kim Tae-hyung. Sutradara Tehwa menjelaskan lensa yang dimainkan IU dan V adalah filter cinta yang dianggap sebagai perangkat penting yang memungkinkan seseorang melihat hal-hal yang indah dan di luar aspek internal dan eksternal karakter. MV Love Wins All sendiri rilis pada 23 Januari 2024. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Ngomong-ngomong soal pajak hiburan, gak seru ya kalau gak ngomongin soal hiburan, apalagi udah dekat akhir pekan. Kali ini Lea punya informasi soal drama musikal yang menceritakan soal The Addams Family, di mana cerita ini berbasis karakter yang dibuat seorang kartunis Amerika Serikat, Charles Samuel Adams. Kalau ada yang nonton serial Wednesday yang dimainkan Jenna Ortega, boleh banget nih ngepoin drama musikal yang satu ini. Buat tahu lebih banyak, kita simak wawancara reporter KBR, Teresia Afrila bareng sang koreografer drama musikal The Addams Family, Putri Indam Kamila.
Thank you banget Lea, bener banget Tere lagi bareng Kak Putri Indam Kamila selaku koreografer di Addams Family Musical Theater. FYI, Kak Putri adalah pemain teater musikal berpengalaman sejak tahun 2017. Sejak tahun 2020, Kak Putri Indam menjadi salah satu pendiri dan direktur artistik Askara Productions dan telah berkarya sebagai sutradara dan koreografer musikal. Ia juga mengajar di Indonesia Menuju Broadway 2021-2022. Selain itu, ia juga merupakan stage manager Asian Games 2018 dan PON 2021. Halo Kak Putri, apa kabar nih Kak? Halo Kak Tere, baik dong, Kak Tere apa kabar? Baik. Oke Kak Putri, mungkin pertama-tama boleh kali ya Kak diceritakan dulu soal drama musikal The Addams ini tuh tentang apa sih Kak? Dan berhubungan sama serial Wednesday yang dimainkan Jenna Ortega nggak nih? Oke, kalau misalnya ini kayaknya berbeda generasi pasti jawabannya berbeda. Tapi kalau aku generasi lahir 90-an, aku pernah dulu nonton film Addams Family. Jadi aku itu adalah, dan setahu aku ada juga tuh ya film Addams Family lagi yang jauh lebih lama dari itu. Tapi aku tahunya dari film yang tahun 90-an itu. Nah untuk kalau anak-anak Gen Z pasti tahunya dari serial Wednesday yang dimainkan sama Jenna Ortega itu. Betul. Dan memang ada hubungannya karena itu keluarga yang sama, karakter yang sama, Wednesday Addams di keluarga Addams Family. Namun di sini, di musikal ini karakternya sama, keluarganya pun sama, tapi ceritanya tidak pernah diperlihatkan di film-film atau serial-serial yang pernah ditampilkan sebelumnya. Karena ini adalah cerita original tentang Addams Family ini yang berpusat pada ceritanya si Wednesday ini. Dia jatuh cinta gitu, dia sudah mulai besar dan dia jatuh cinta sama seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang quote-unquote normal gitu. Dan jadinya ceritanya tuh mengikuti itu dan akhirnya ya ditonton, bisa datang ke musikal kita untuk menonton apakah akhirnya dia berhasil untuk jadi sama cowok ini atau enggak. Karena dia harus izin sama keluarganya dan dia harus tahu apakah cocok atau enggak sama keluarga laki-lakinya gitu deh ceritanya. Wah menarik sih ya ini kayak jatuh cinta sama iya kayak jatuh cinta sama manusia biasa gitu. Itu dia. Nah berarti bener nggak sih Kak kalau misalkan The Addams Family ini menggambarkan soal keeksentrikan yang ada di setiap keluarga begitu? Benar-benar, karena apa yang aku suka banget dari Addams Family ini ya, mereka tuh sangat original gitu. Dengan gaya mereka, dengan how they see the world, dengan how they behave in the world, dengan bedanya sama kita-kita ini yang suka kena pressure society sendiri gitu kan. Oh kita harus kayak orang lain gitu. At some point pasti kita semua pernah merasakan itu. Tapi sebenarnya kita semua tuh pasti ada originality atau bisa dibilang keeksentrikan yang mirip sama Addams ini gitu. Yang mungkin tidak terlihat secara gamblang gitu ya. Kalau Addams kan benar-benar dia full black dan cara mereka ngomong tuh memang cara mereka melihat dunia beda sekali gitu. Tapi sebenarnya kita semua tuh juga punya loh keeksentrikan itu gitu, keoriginalisman kita itu yang unik untuk setiap keluarga gitu. Oke, kalau misalkan penggemar serial Wednesday kan biasanya cuma bisa nonton lewat layar datar gitu ya Kak. Nah kalau misalkan drama musicalnya nanti, ini tuh kira-kira bakal ngasih experience apa sih ke para penonton? Tentunya satu hal yang pasti adalah ini cast, kreatif, dan produksi timnya adalah orang-orang Indonesia. Walaupun memang kita membeli right untuk show ini, karena ini show sudah pernah dibawa di Broadway dan di West End, dan kita beli rights-nya, namun yang mengerjakan di sini adalah semuanya orang Indonesia. Itu satu. Kedua, kalian harus lihat betapa these young cast yang mainin Addams Family Musical ini oleh R&D, mereka adalah anak-anak muda yang sangat-sangat berbakat. Dan jadinya itu yang kalian bakal lihat. Lalu tentunya karena ini buatan Indonesia ya gitu, orang-orang yang berkarya pun orang-orang Indonesia, jadinya kita ngasih berbagai sedikit-sedikit surprise yang akan relatable untuk orang-orang yang nonton di Indonesia ini gitu. Wah bakal ada surprise juga ternyata nanti ya. Iya itu dia. Nah kan katanya nih kalau dari yang aku dengar-dengar nih kan The Addams Musical ini bakal ada sentuhan komedinya gitu ya. Nah bedanya apa sih Kak sama seriesnya? Bedanya apa sama seriesnya? Sebenarnya komedinya itu karena ya itu yang kita telah omongin tadi, bahwa mereka eksentrik gitu, mereka melihat dunia itu berbeda gitu. Jadinya akan seputar itu, bagaimana untuk kita orang yang quote unquote normal melihat perilaku mereka yang mereka juga
merasa itu normal, tapi untuk kita itu nggak normal gitu. Jadi itunya tuh akan dimainin. Betapa mereka merasa ini gue melakukan ini biasa aja kok gitu. Tapi untuk kita kayak jadi lucu karena lah itu beda banget dengan apa yang kita biasa pikirin gitu. Jadi tentunya dari sisi teatrikal juga ada komedi-komedi dan set dan musiknya dan blockingnya dan cast-castnya tentunya yang akan mendukung komedi-komedi itu untuk menghibur para penonton. Oke. Kalau misalkan dari Kak Putri sendiri nih, kira-kira apa sih Kak yang membuat Kakak tuh mau jadi bagian dari The Addams Family Musical ini sebagai koreografer gitu? Tentunya aku selalu aku sebagai pelaku musikal aku selalu ingin ketemu sama bibit-bibit baru gitu. Dan di R&D production ini aku ketemu sama anak-anak baru yang sangat passionate dan sangat berbakat yang mau menekuni industri ini gitu. Jadinya tentunya aku ingin sekali bertemu sama mereka karena tentunya saya pun masih belajar juga sebagai seorang seniman dan sangat terinspirasi dengan cara mereka approach craft mereka dari usia muda ini. Selain itu juga ceritanya yang unik, relatable, lovable, dan satu hal yang aku suka banget di Addams Family Musical ini yang nanti akan dibawakan juga lagunya di musikal ini. Nanti kalau pada nonton adalah how sebagai manusia gitu, the Addams Family ini encourage everyone to befriend your darkness. That with approaching the darkness, with knowing your darkness, you will find your light. And that is what I love about the story yang bikin aku tertarik sekali untuk jadi koreografer di Addams Family Musical ini. Nah Kak, mungkin pertama-tama boleh di-spill dikit kali ya Kak soal pertunjukannya nih. Kira-kira para pemainnya, musiknya, dance-nya nih bakal seperti apa sih Kak? Mendingan sih lebih baik kalian semua pada nonton. Cuman mungkin yang bisa aku bilang adalah ini perpaduan professionals, pelaku industri musikal yang profesional dan bibit-bibit baru yang gak kalah hebatnya. Yang para pemain ini dia menari, dia acting, dia nyanyi. Wah, menghibur banget pastinya. Coba lihat nanti yang mendengar ini bisa coba lihat ke @R&D Production dan coba lihat kostum-kostum khasnya. Pasti akan tertarik untuk nonton karena ada sentuhan-sentuhan Indonesia di kostumnya. Wes, pokoknya kalau misalkan teman-teman tertarik banget nih, penasaran bakal seperti apa sih nanti, mending langsung beli aja sih tiketnya ya, gitu. Nah, apa sih Kak yang membedakan drama musikal di Addams Family ini dengan drama musikal lainnya? Tentunya dari sisi cerita kan berbeda dan setiap cerita pasti berbeda gitu ya. Tapi mungkin yang paling menarik gitu ya adalah satu sisi keluarga gitu ya. Keluarga itu apapun yang terjadi, seaneh apapun itu pasti ada cara untuk bisa kembali lagi ke keluarga karena kita sangat sayang dengan satu sama lain. Sama yang kedua juga adalah topik tentang menerima perbedaan kali ya. Menerima bahwa nggak semua orang mempunyai point of view atau peace of mind or behavior wise the way that you do. But that doesn't mean that they mean any harm. You know, different is not necessarily dangerous. Malah something different could lead you to new experiences, new point of view yang akan membuat kita ini jauh lebih original dan otentik dari kita sebelumnya melalui kita mengenal keluarga Addams ini. Untuk maknanya sih dapat banget ya di Addams Family ini. Benar-benar banyak sekali nilai-nilai yang bakal kita dapetin nih kalau misalnya kita nonton gitu ya. Iya, sedih ya. Oke, mungkin boleh kali Kak di-spill nih info-info soal jadwal penyelenggaraan dan harga tiketnya tuh berapa sih Kak? Nah, bisa langsung ke @R&D Production. Kita itu show-nya di Teater Besar di Taman Ismail Marzuki. Minggu ini, tanggal 27 dan 28 Januari. Show-nya itu ada 2 setiap hari. Ada show 1 itu jam 1 sampai jam 3 sore. Lalu show 2 jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan harganya itu berkisar, range harganya besar. Bisa dicek sendiri ke R&D Production. Dan bisa juga terus pantauin sosial media mereka karena kita sering ngasih
promo diskon sama kayak ada bundle tickets gitu yang bisa kalian pakai untuk pembelian tiketnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau beli, jangan lupa untuk kepoin Instagram @R&D_Production. Karena di situ bakal dijelasin, bakal banyak banget info-info lengkap di sana gitu. Nah, last but not least nih Kak, apa sih Kak pesan buat pendengar nih, kenapa harus banget nonton The Addams Family Musical, dan rugi nih kayaknya kalau misalkan kita ngelewatin musical ini gitu? Kenapa harus nonton? Karena seru banget, bikin ngakak, bikin terharu, dan bikin kita makin sayang keluarga, hopefully, dan bikin kita saling menerima satu sama lain, dan tentunya melihat industri musikal di Jakarta, di Indonesia yang sedang bertumbuh dan akan terus bertumbuh. Jadi kita butuh sekali dukungan para audiens untuk menonton karena industri kita sedang merintis naik ke atas. Jadi tolong dilihat karena cast-nya amazing, masih muda banget dan gak kalah hebatnya sama para profesional. Fix bakal seru banget sih ini kayaknya The Addams Family Musical ini. Nah makanya untuk teman-teman semua, biar gak ketinggalan infonya, jangan lupa follow Instagram @R&D_Production. Dan untuk pembelian tiketnya teman-teman bisa langsung pesen di Tokopedia dan Tix Event. Terima kasih, itu tadi koreografer The Addams Family Musical Theater, Putri Indam Kamila. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari kabar pemilu 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyayangkan pelibatan anak dalam kampanye oleh peserta pemilu. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciput Eka Purwiyanti mendesak Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk menindak tegas peserta pemilu yang terbukti melanggar ketentuan kampanye. Dia menegaskan tak boleh ada pelibatan anak di bawah umur dalam urusan politik dan menganggap itu sebagai tindakan buruk. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan berbagai bentuk eksploitasi anak di bawah umur dalam masa kampanye pemilu 2024. Antara lain, anak-anak dijadikan target kampanye, selain itu ada juga anak yang dibayar untuk menjadi juru kampanye paslon tertentu. Selanjutnya ke Jawa Barat. Bauran energi terbarukan di Jawa Barat pada 2023 mencapai 25%. Angka ini melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 20% pada 2025. Namun, menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ASDM) Jawa Barat, Aisyah Diah Diudaningsih, baru sekitar 2% saja yang sudah termanfaatkan. Padahal, ada berbagai potensi energi terbarukan di Jawa Barat, terdiri dari energi surya, biomasa, panas bumi, air, serta angin. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mengampanyekan transisi energi. Karenanya, Jawa Barat telah membentuk Forum Energi Daerah. Tujuannya agar forum itu mewadahi berbagai sudut pandang untuk memberikan masukan bagi kebijakan sesuai Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Kebijakan Energi Nasional. Terakhir kita ke Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri berhasil menangkap 21 pelaku praktik penipuan online dengan modus love scamming yang memakan ratusan korban dari berbagai negara seperti Amerika, Italia, Inggris, Thailand, hingga Maroko. Dirtipidum Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan para pelaku melakukan aksinya melalui dating apps dan memanfaatkan kepercayaan mereka untuk mengirim foto-foto tidak senonoh. Aksinya ini membuat para pelaku berhasil meraih keuntungan hingga 50 miliar rupiah per bulannya. Saat ini, kepolisian telah mengamankan 96 handphone dan laptop sebagai barang bukti. Sementara pelaku terjerat pasal tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy, bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.